Nah, coba gua lihat. Dah mulai belum ya? Wih, keren, dah mulai ternyata. Nonton apa lu? Ini gua lagi nonton lomba debat, Kak. Seru juga nih. Gua ikut ya. Selamat pagi Permisa, berjumpa lagi dengan saya Oktaviani dan rekan saya Danisa dalam acara lomba debat antar kelas yang bertopik NKRI, yang pasti dapat menghibur Anda semua. Baik, sekarang kita akan langsung memulai lomba ini. Berikut adalah kandidat nomor urut 1. Berikut adalah kandidat nomor urut 2. Menurut kandidat nomor urut 1, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Menurut saya, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsanya sendiri. Tidak hanya itu, nasionalisme juga merupakan suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Apakah terdapat hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme? Ya, hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, kesadaran, dan semacam cinta tanah air. Memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa tersebut. Paham kebangsaan sendiri merupakan pandangan perasaan, wawasan, sikap, dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Menurut kandidat nomor urut 2, bagaimana sikap atau perilaku masyarakat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Sikap atau perilaku masyarakat untuk menjaga NKRI ini yaitu berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya. Nanti akan diberikan pernyataan dan para kandidat dipersilahkan untuk memberi tanggapan mereka. Pernyataannya yaitu hukum Indonesia yang sudah kuat dalam sengketa batas wilayah. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Kandidat nomor urut 1 dipersilahkan. Saya tidak setuju, karena dengan pernyataan tersebut, Indonesia masih belum mempunyai hukum yang kuat dalam mempertahankan sengketa batas wilayah. Saya setuju, karena selama ini Indonesia hanya terlibat konflik perebutan batas wilayah, dan itu pun rata-rata dimenangkan oleh Indonesia. Iya, memang Indonesia banyak memenangkan konflik perebutan batas wilayah. Tapi Indonesia itu terlalu sering mendapat ancaman yang bisa saja menyebabkan perang antar negara. Ini semua dilatar belakangi oleh letak Indonesia yang sangat strategis, sehingga berdekatan dengan banyak negara-negara kuat. Karena itulah, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Baik, karena 2 sesi yang sudah kita lewati, maka kita akan beristirahat sebentar. Keren juga opini-opini mereka. Iya kan, gue juga suka sama opini-opini mereka. Udah mulai tuh. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan ke sesi terakhir mengenai tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pertanyaan-pertanyaannya akan disebut. Kandidat nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Penyelesaiannya dengan menggunakan metode negosiasi. Itu adalah cara yang tepat untuk menyelesaikannya dan dibuat melalui pembentukan tim khusus. Bila tidak berhasil, maka akan dibawa ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kandidat nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Hal itu terjadi karena belum adanya kesepakatan antara dua negara dan membuat tidak jelasan pada dasar hukum sehingga itu salah satu penyebab terjadinya batas wilayah. Kita akan ke pertanyaan terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan
Uti Posidetis Juris dalam hubungannya dalam sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Baik, kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab pernyataan tersebut. Uti Posidetis Juris adalah suatu negara baru yang dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara sebelumnya, sehingga hubungannya dengan sengketa batas wilayah Indonesia, yaitu bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Baiklah, sampai di sini acara lomba debat antar kelas kita. Terima kasih kepada para penonton dan para pemirsa yang sudah menonton. Wah, gak nyesel gue nonton acara debat ini. Kenapa tuh? Karena di sini gue bisa paham arti dari nasionalisme dan beberapa informasi tentang sengketa batas wilayah. Iya juga tuh. Dah bel tuh, yuk siap-siap belajar. Yuk.